Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arahmania. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata pelajaran Digital Auditing 1. Baik, saya sudah bekerja dalam suatu perusahaan, namun pada kesempatan kali ini saya belum bisa untuk memberikan laporan keuangan perusahaan tempat saya bekerja, sehingga saya akan mengambil dari laporan keuangan perusahaan dari IDX Indonesia, yaitu laporan keuangan perusahaan PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. Baik, bagian yang akan saya ambil dalam proses audit adalah bagian pembahasan dan analisis selanjutnya mengacu pada laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Baik. Baik, untuk company profile sendiri, perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, perusahaan perangkat rumah tangga dan alat kesehatan. Untuk alamat kantor dan pabriknya sendiri ada di Bogor ya. Lalu PT Selaras Citra Nusantara Perkasa sendiri atau biasa disingkat dengan SCNP ini telah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 7 September tahun 2020. Sinergi menuju kemandirian industri nasional untuk alat kesehatan dan perangkat rumah tangga. Sepanjang tahun 2021, Perseroan telah melakukan kegiatan ekspor perangkat rumah tangga secara intensif ke negara tujuan ekspor yaitu USA. Tahun 2021, Perseroan juga telah menyiapkan infrastruktur terkait untuk mampu masuk dalam sektor produksi perangkat atau alat kesehatan. Dari sisi pendapatan sektor home appliance, manajemen menetapkan bahwa untuk tahun 2022, penetapan total konsolidasi sebesar 70% akan berasal dari ekspor, sementara 30% berasal dari hasil penjualan lokal. Pada tahun 2021, komposisinya adalah 60% pendapatan berasal dari ekspor, 40% dari penjualan lokal untuk perangkat home appliance. Untuk alat kesehatan, saat ini manajemen sedang mempersiapkan komersialisasi perangkat NIVA atau Non-Invasive Vascular Analyzer, suatu perangkat detektor dini penyakit kardiovaskular. Baik, persiapan ini menyangkut aspek teknisi perangkat, infrastruktur pabrik dari sisi tangible mekanisme produksi, dan infrastruktur pabrik dari sisi intangible atau perizinan dan uji klinis agar layak secara komersil. NIVA wajib lolos uji klinis dan memiliki sertifikat CPAKB atau cara produksi alat kesehatan yang baik. Saat ini sama dengan pihak ketiga seperti Institut Teknologi Bandung dan Pusat Jantung Nasional Harapan, kita sedang lakukan dalam rangka memproses lolos uji klinis yang selanjutnya menjadi prasyarat dalam pengurusan CPAKB. Manajemen merencanakan NIVA akan menjadi perangkat kesehatan yang diproduksi lokal dengan total kandungan dalam negeri melebihi 40%. Konsisten penyumbang devisa melalui kegiatan ekspor serta rencana produksi alat kesehatan yang mendukung TKDN adalah menjadi sasaran yang jelas bagi manajemen untuk dicapai oleh Perseroan tahun 2022. Dalam periode 2018 sampai 2020, kinerja penjualan Perseroan mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 kenaikan yang signifikan. Kinerja penjualan ini didukung oleh terjadinya kenaikan volume ekspor vacuum cleaner ke pasar US sepanjang tahun 2021. Untuk perkembangan profitabilitasnya, secara umum rasio profitabilitas Perseroan lebih baik daripada kondisi tahun 2020, walau gross margin dan operation margin masih dalam kondisi yang positif, namun rendahnya permintaan pasar selama pandemi berlangsung di dalam tahun 2021 membuat net profit margin masih sulit untuk mencapai figur positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset lancar pada perusahaan ini. Kas dan setara kas. Yang pertama ada kas dan setara kas. Penurunan kas dan bank terutama digunakan untuk perolehan aset tetap, yaitu seperti pembelian tanah, penambahan bangunan, dan aktivitas tetap lainnya, sebesar kurang lebih 40 juta dan digunakan untuk aktivitas operasi, yaitu pembelian inventory dan pembayaran vendor sebesar 28 juta. Piutang usaha mengalami kenaikan, terutama dari piutang usaha dan dalam mata uang asing, yaitu berasal dari transaksi penjualan di anak perusahaan PT Selaras Tonlin Indonesia. Di bulan Februari 2021 sudah resmi beroperasi dengan total sales amount selama 2021 sebesar kurang lebih 262 juta rupiah. Selain aset tidak lancar, di sini ada
aset lancar juga, saya akan menjelaskan tentang aset lancar dulu ya. Untuk aset lancar, yang pertama ada uang muka dan piutang lain. Penurunan uang muka terutama berasal dari realisasi pembayaran uang muka kontraktor menjadi aktiva tetap sebesar 6 juta. Lalu persediaan mengalami kenaikan terutama dari persediaan raw material sebesar 39 juta dan persediaan barang sebesar 7 juta yang berasal dari transaksi di anak perusahaan PT Selaras Donlin Indonesia. Di Februari 2021 sudah resmi beroperasi dengan total sales amount selama tahun 2021 adalah sebesar 262 juta rupiah. Aset tidak lancar. Aset tetap kenaikan aktiva sebesar 14 juta terutama berasal dari pembelian tanah dan perluasan bangunan sebesar 33 juta, pembelian tanah dan penambahan bangunan sebagai bagian dari pengembangan usaha di perusahaan induk dan anak perusahaan. Aset tidak berwujud. Kenaikan aset tidak berwujud berasal dari pembelian software di tahun ini sebesar kurang lebih 1 juta rupiah. Selanjutnya juga ada aset tidak lancar ya, sama seperti yang saya sebutkan dua hal di atas. Lalu ada juga aset tidak lancar lainnya. Aset tidak lancar lainnya mengalami kenaikan terutama berasal dari kenaikan aset pajak tanggungan atau tangguhan dari perusahaan induk dan anak perusahaan sebesar kurang lebih 8 juta. Lalu di sini ada audit kinerja keuangan secara komprehensif ya. Pembahasan dan analisis selanjutnya mengacu pada laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Data dan informasi keuangan dalam laporan tahunan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Desember 2021 dan 2020 merupakan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit oleh kantor akuntan Paul Hadi Winata, Hidayat Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang opini wajar tanpa pengecualiannya. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atau unqualified opinion artinya menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam kondisi apa opini wajar dengan pengecualian diterbitkan? Laporan pendapatan wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara seluruh telah disajikan secara wajar. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor yang menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi menurut saya dampak sesuai dengan laporan pendapatan kewajaran PT Selaras Citra Nusantara Perkasa yang disusun oleh KJPP SPR. Dampak keuangan dari rencana pembelian objek transaksi yang dilakukan oleh perseroan mengacu pada laporan keuangan performa dapat dilihat bahwa rencana pembelian objek transaksi yang akan dilakukan oleh perseroan mengakibatkan rasio keuangan perseroan menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel performa rasio keuangan yang menyajikan perhitungan rasio keuangan. Jika berencana transaksi tidak dilakukan dan rencana transaksi dilakukan yang mengindikasi bahwa rasio likuiditas perseroan secara rata-rata mengalami sedikit penurunan, sedangkan rasio profitabilitas perseroan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi existing atau sebelum skema transaksi dilakukan. Lalu menurut saya, tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan ini atau PT Selaras Citra Nusantara Nusantara Perkasa Tbk Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan integritas yang tinggi dan tujuan memberikan perlakuan yang wajar bagi semua pemangku kepentingan perusahaan seperti saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Berikut prinsip tata kelola yang baik yang menjadi pondasi perseroan dalam menjalankan kegiatan operasi dalam bisnis. Yang pertama ada transparansi. Perseroan secara konsisten berinisiatif memberikan informasi yang jelas dan relevan pada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan sebagaimana diwajibkan dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada akuntabilitas.
Perseroan bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil dan memastikan pengelolaannya berjalan dengan baik, adil, dan terukur sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Lalu ada tanggung jawab perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Independensi perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Kewajaran perseroan memastikan perlakuan yang setara dan adil dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maklum dan terima kasih. Thanks for watching.